Nah, sebelum gua ngonten nih teman-teman, gua Apakah semua konten kreator menurut lo bisa scale up? enggak. Gua pernah datang ke event brand yang ngundang gua datang itu kondisinya boncos. Siapanya nih Boncos? Gua dong. Jadi saran dari FYP spesialis buat orang-orang yang nggak pernah FYP atau pengen jadi konten kreator yang naik kelas, Iya. apa? Apa ya? Menurut gua, Tuku kalau mau sponsor hegemoni boleh. Iya. Wow. Per episode 10 aja. 10 apa? 10 kap 10 boleh. Oke, kembali lagi bersama kami di channel Hegemoni. Kali ini kita mengundang salah satu bintang tamu terhebat yang paling viral di TikTok, si paling FYP. Kalau bukan siapa lagi, kita hadirkan Leo Giovanni. Tepuk tangan dulu dong. Akhirnya ya gue datang juga ya di podcast ini ya. Iya. Gue pas pertama kali lo upload podcast itu gue, ini mimpi terbesar gue nih. Harus ngisi nih. Iya di dong. podcast hegemoni pastinya. Iya. Pertama kali episodenya lu, gua yang ngisi dong. Iya, tapi gue ngisinya di episode kelima elu. Gimana itu? Gimana itu? Waduh. Ya udah terlanjur ya. Gak bisa ngulang lagi jadi episode 1 ya. Lagi Apa ya, kita bro. disuruh Nggak mungkin, Iya. nggak mungkin yang udah diupload dihapus dulu, gua duluan kan? Waduh. Kalau itu mah kayak video lu. Gua itu yang dihapus. Dong. Ini yang dihapus. Oke. Masalahnya tamu-tamu sebelum gua suhu-suhu juga kan kagak mungkin dong dia. Semuanya suhu. Semuanya suhu Semua dong. suhu di sini. Iya. Kalau lu ngaku suhu, lu berada di kursinya Hegemoni. Wah. Itu tagline-nya kita. Betul nggak? Berarti Cakep. Bapak Presiden belum pernah duduk sini. Nggak, canda. Wah, suhunya nih beda. Suhu Oh, iya. marketing, suhu semuanya lah. Oh, Semuanya iya, suhu. iya. Kalau bisa Bapak Presiden diundang ke sini, oke dong. Bisa, pasti, Iya, pasti. karena kan kita masih merintis ya Bapak. Iya, Pak. Bisa kali Pak. Mohon, Pak. Gitu. Oke bro, kan lu julukannya FYP spesialis, pakar spesialis. Kenapa sih lu menamakan diri lu FYP spesialis? Ya personal branding aja sih. Kan emang kita kalau main di TikTok itu harus ada personal brandingnya kayak Brighty gitu kan. Brighty, be bright with Brighty. Benar gak sih? Benar. Ya? Nah itu kan personal branding gitu. Jadi pada saat itu ya gue milih nama FYP spesialis ini karena ya memang belum ada gitu yang membahas tentang per FYP-an di TikTok. Kalau gue misalnya mau bahas ngonten, udah banyak yang lebih senior kan. Oke. Dan gue juga banyak belajar dari mereka juga. Tapi pada saat itu ketika gue mulai ya nggak ada tuh yang spesifik di TikTok banget itu nggak ada. Oke. Kalau boleh ceritain, lu kan ngonten berarti sejak kapan ya? 2021. 2021 berarti sejak platform TikTok viral lah naik ya. Sebelum Nah, ada keranjang sebelumnya. kuning. Oh sebelum ada keranjang kuning. Iya. Nah, sebelum lu ngonten, lu gimana sih? Bisa ceritain nggak? Nah sebelum gue ngonten nih teman-teman, gue Bapak Hadi dan Bapak Raffi ini jasanya sangat besar ya terhadap karir gue nih. Serius, gue kan kemarin gue pernah cerita dong. Oke. Yang pas gue awal-awal main dropship. Jadi buat teman-teman di sini, gue sebelum jadi konten kreator itu gue internet marketer lah jatuhnya ya. Oke. Jadi gue beli produk di Tokped, jual di IG, Oke. terus pakai paid promote, endorse. Nah pada saat itu di dunia TikTok itu belum ada yang membahas KOL marketing. Tiba-tiba viral tuh di kalangan anak-anak internet marketer ya. Ada 2 anak muda gitu ya. Dia bisa jualan ribuan produk menggunakan TikTok KOL marketing. Nah pada saat itu kan kita TikTok juga masih baru, Iya, terus KOL juga kita belum banyak yang tahu gitu kan. Iya. Akhirnya gue belilah kelas 2 bapak ini. Pada saat Oke. itu. Apa nama kelasnya? Apa nama kelasnya? Aduh, lupa gue. Lanjut. Apa namanya? TikTok Conversion Class. Iya, itu dia. Oke. Nah, jadi gue beli pada saat itu penampilan kedua bapak ini belum seperti ini ya. Waduh. Satunya masih gondrong ya. Sama nih. Dua-duanya gondrong ya? Aduh, Iya. gondrong. Iya, jadi pas gue lihat juga sebenarnya agak ragu sih. Waduh. Wah, Cuman kenapa ragunya bro? Waduh. ya karena kita Tampilan. sebagai manusia kan judge a book by its cover dong. Standarnya. Iya standarnya. Tapi materinya setelah gue dalemin ya memang luar biasa karena Oke. memanfaatkan hal yang belum diketahui banyak orang pada saat itu kalau KOL TikTok sangat powerful. Oke. Gitu loh. Jadi akhirnya gue coba juga, wah ternyata emang mantep banget dan kan memang banyak brand itu terlahir dari TikTok KOL marketing lah bisa kita bilang seperti itu, terutama brand-brand lokal di skincare ya. Oke. Apa yang lo tangkap dari kelasnya berarti? Apa intisarinya deh?
intisarinya ya pada saat itu karena KOL-nya itu lagi sangat powerful dan orang itu merasa KOL masih sangat apa ya kayak sincere gitu ya, kayak jujur, masih ada image jujur dan natural dari si KOL ini, orang percaya. Dan pada saat itu TikTok exposure-nya lagi gede banget, ya akhirnya dapet itu di sana. Ya intisarinya itu adalah gimana cara kita dapetin traffic sebanyak-banyaknya dan semurah mungkin. Oke. Itu sih yang gue nangkep ya. Oke. Benar nggak Pak? Ini kayak ya, gue bener dong. di kuis sama pemilik Bener kelasnya dong, ini. bener dong. Bener. Berarti pertama kali nih di tahun 2021 lu ngonten. Ya. Konten pertama lu itu apa? Konten pertama gue itu gue bahas skincare duluan. Nah, gue bahas skincare dulu karena pada saat itu gue ada niatan mau coba-coba bikin brand skincare. Oke. Nah, gue mikir dong gimana cara supaya bisa apa namanya? Gue ngerti lah marketnya gitu. Cara paling gampang ya gue harus jadi konten kreatornya. Karena pada saat itu yang gue pikir itu adalah dengan gue jadi konten kreator, gue tahu siapa kreator yang lagi naik, gue tahu brand apa yang ada, gue bahkan bisa sampai tahu brief dari setiap brand dong. Kan gitu sebagai konten kreator, mikir gue gitu. Nah dari sana gue bikin tuh akun skincare, makin berkembang. Udah deh, lanjut sampai sekarang. Kenapa dulu cepat banget akun lu berkembang, bro? Menurut lu? Momentum ya. Memang pada saat itu momentum konten kreator itu memang gampang dibanding sekarang ya. Memang sangat gampang. Dan juga pada saat itu, oh iya salah satunya lagi itu gue salah satu konten kreator yang bahas skincare dan cowok. Oke. Pada saat itu belum banyak. Oke. Belum sebanyak sekarang. Bisa dihitung jari lah. Jadi mungkin kalau brand-brand itu di bayangan gue ya. Karena kan gini, kita sebagai konten kreator itu kan kalau nggak ada menghasilkan uang kan nggak sustainable kan. Ya. Seperti bisnis lah. Kalau bisnis nggak menghasilkan uang kan nggak bisa sustainable, nggak bisa panjang. Nah, gue juga merasa seperti itu. Mungkin pada saat itu POV-nya itu brand-brand kalau nyari KOL yang mau di-endorse, brand-brand skincare. Dan dia kan kadang kayak kalian sebagai brand kan pasti mau mengisi, oh harus nyari konten kreator cowok nih, setidaknya berapa gitu ya. Pada saat itu pilihannya cuma ada gue dan beberapa orang lain doang. Oke. Itu jadi gue dapet cerukannya lah di sana. Oke. Itu. Oke, terus kepikiran nih, oh apalagi yang harus dilakukan ya oleh seorang konten kreator? Plus minusnya atau suka dukanya gimana sih? Ketika lu jalanin, kan dulu ini dropshipper ya lu? Iya, nah jadi yang paling beda ya yang gue rasakan itu adalah, oh ternyata kalau jadi konten kreator itu gue melihat sudut kebalikannya dari yang apa yang gue jalani sebelumnya. Iya, betul. Kalau dulu kan gue sebagai seller itu gue POV-nya itu seller. Betul. Gue mengendorse KOL. Ya. Sekarang gue POV-nya KOL. Gue di-endorse oleh seller. Nah jadi kesulitannya itu menurut gue ya mungkin bagaimana menjaga traffic kita tetap bagus. Karena kan kalau dulu misalnya nih kita sebagai seller mau nyari traffic, kita ada pilihan untuk ya udah bayar KOL. Atau kita bisa ngiklan. Atau kita bisa bikin campaign. Tapi sebagai KOL, siapa yang mau kita bayar kan gitu ya. Ya. Jadinya kan satu-satunya pilihan ya konten gue harus perform. Untuk brand tersebut juga harus perform. Karena kalau nggak perform, brand ini kedepannya mungkin nggak mau endorse gue lagi. Atau nggak mau kerjasama dengan gue lagi. Itu sih. Dan mempertahankan engagement itu kan bukan hal yang mudah ya. Iya. Nah menurut lu nih, apakah semua konten kreator seperti lu nih mikirin engagement, performance? Menurut lu gimana? Nah ini good question ya. Enggak, menurut gue enggak. Menurut gue enggak. Sekarang ini banyak banget konten kreator yang mereka fokusnya itu bukan untuk lagi memproduksi sebuah konten yang bisa berimpact juga untuk sellernya. Fokusnya ke mana? Fokusnya itu ya lebih ke duitnya aja. Kenapa lu bisa mention hal tersebut? Karena menurut gua banyak yang apa ya, yang dari awal itu goalsnya udah bukan untuk create konten. Namun? Dari awal emang tujuannya itu memang, oh gue mau nyari duit. Dan secepat-cepatnya. Oke. Gitu loh. Makanya kadang sering juga kan kejadian itu akhirnya sifat tersebut itu hasilnya itu ya orang jadi nggak profesional. Salah satunya ya. Misalnya nih, gue mau menjaga hubungan baik dengan brand. Artinya apa? Gue kan harus menjaga profesionalitas. Yeah. Let's say brand kontak gue kagak boleh tuh late respon atau kagak gue jawab 2 hari gitu loh. Atau misalnya gue lagi kagak mood nih, gue lagi kagak mood konten. Tapi gue ada deadline, kontennya harus gue buat dong. Itu sih menurut gue.
Harusnya yang menurut lu baik tuh gimana sih? Sebagai kreator ya POV-nya nih. Menurut gue sebagai kreator ya tentunya kita harus mengerti kalau hubungan kita dengan brand itu sebuah hubungan yang memang harus dipupuk dan harapannya bisa panjang. Oke. Gitu loh. Karena kan brand juga berpikir seperti itu. Brand juga apabila dia bisa ketemu satu konten kreator yang bisa perform untuk dia, kan pasti juga pengen invest lebih lagi ke kreator tersebut kan. Iya, Dan ketika performanya bagus. bener. Dan misalnya awalnya cuman ngendorse satu video doang. Harapannya mungkin bulan depan 2 video. Harapannya mungkin suatu hari bisa jadi BA misalnya atau diundang ke event. Kan itu nggak menutup kemungkinan itu bisa terjadi gitu Oke. loh. Jadi intinya itu dari gue merasa sekarang konten kreator tuh banyak yang satu nggak profesional ya. Karena gue dengar juga banyak cerita. 2 itu udah nggak lagi POV-nya itu punya keinginan grow bareng brand. Nah itu. Yang gue lihat juga kan sebenarnya di industri konten kreator sekarang itu tuh yang gue lihat kayaknya ada, kalau di produk itu kan ada produk life cycle. Ya. Kalau konten kreator yang gue lihat juga ada life cycle-nya. Menurut lu apakah konten kreator yang lu anggap tadi niat atau emang punya visi untuk growing bareng brand, apakah cycle-nya akan lebih panjang atau gimana menurut lo? Ya, jadi menurut gue pastinya cycle-nya akan lebih panjang. Karena kalau kita lihat, nah ini bagus banget ya kalau misalnya kita lihat POV dari seorang content creator kita bandingin dengan kayak produk life cycle ya. Ya. Kenapa cara untuk supaya produk life cycle itu bisa lebih panjang kan produknya harus bagus dan terus berinovasi dan terus relate ke marketnya kan gitu ya. Sama halnya dengan content creator. Ketika content creator itu dia itu sudah yang oh ya udah, gue kan udah terkenal, gue kan udah punya engagement. Ya memang sepantasnya brand itu harus bayar gue. Jatuhnya apa? Dia bakal nggak perform lagi kan, nggak memikirkan konsep-konsep baru, nggak memikirkan bagaimana ya konten gua ini bisa mendatangkan value untuk si brandnya. Itu sih. Jadi untuk memperpanjang si life cycle dari si konten kreator ini ya pastinya harus ada konten baru, lebih kreatif lagi, mungkin muncul dengan konten-konten dengan angle-angle yang lebih unik dan kreatif lagi gitu-gitu loh. Nah, menarik nih. Karena kan masalahnya banyak konten kreator ya. Khususnya di TikTok itu kan naik karena momentum. Ya kan? Bagaimana sih bro ngejaga momentum itu agar terus performance-nya bagus? Menurut lo? Yang paling penting itu menurut gue tetap konsisten. Konsisten dan persisten. Nah itu 2 ya di konten. Karena yang namanya naik turun itu pasti ada lah. Ya bisnis kan juga ada naik turunnya kan. Tapi bagaimana ketika naik kita maintain supaya performanya itu tetap stabil. Sedangkan ketika turun, ya bagaimana kita mengevaluasi apa yang salah. Gitu loh. Kadang kita nggak melakukan hal yang salah sama sekali aja bisa turun. Gitu loh. Yeah. Apalagi kalau kita melakukan hal yang salah. Misalnya dia di kontennya ada nyenggol seseorang atau ada drama atau ada kontroversi, itu kan semua bisa menghancurkan nama baik seorang konten kreator ya. Yeah. Itu sih kalau menurut gua ya harus konsisten dan persisten lah. Karena naik turun itu sangat-sangat normal. Normal dan wajar ya. Nggak mungkin ada kayak gua aja nggak mungkin kan. Misalnya hari ini view gua 500.000, terus gue ekspektasi besok posting 500.000 lagi, 500.000 lagi, 500.000 lagi, itu kan nggak mungkin. Itu pasti ada 500.000, 2 juta, 100.000, 1 juta, gitu kan naik turun gitu. Benar. Menurut lu nih, benchmark lu dalam konten secara performance siapa sih? Lebih ke wah ini inspiratif gue dalam menjaga performance nih. Seperti apa? Siapa? Sosok yang jadi benchmark ya? Benchmark performance. Kalau sosok kebetulan terus berganti-ganti ya. Karena kan memang growth dari akun gua, terutama yang FYP spesialis itu lumayan kenceng ya. Jadi mungkin ketika dari 50.000 ke 100.000 gua memperhatikan si A, 100.000 ke 500.000 gua memperhatikan si B, terus di atas 1 juta gua memperhatikan si C. Karena kan, nah ini juga sih bro, menurut gua ya, mirip banget dunia content creating ini dengan bisnis. Level yang berbeda punya kesulitan yang berbeda. Dan kalau kita nggak bisa membenahi diri untuk naik level ya kita akan tetap stuck di sana aja. Kebayang nggak? Jadi misalnya nih, contoh, mungkin kalau misalnya kita mau kayak di bisnis ya kita mau ngejar omset 1M. Mungkin permasalahan utamanya itu harus perbaiki marketingnya. Kalau marketing bagus,
omset 1 M per bulan bisa didapat. Tapi untuk ke 10 M kan itu hal yang berbeda lagi. Betul. Ada perhitungan timnya seperti apa, sama dengan content creating. Kayak kalau lu cuman mau ngejar 10.000 followers pertama atau 50.000 followers pertama, ya lu FYP 3 kali, 4 kali kadang juga bisa dapet. Permasalahannya kan setelah itu bagaimana tuh? Mau ke 100.000 PR-nya beda lagi. Nggak mungkin lu bisa sampai ke 100.000 kalau personal brandingnya itu nggak ada gitu loh, nggak jelas. Kebayang nggak? Apalagi ke 1 juta. Oke. Gitu loh. Apalagi di atas 1 juta itu udah permainan yang berbeda lagi. Harus ada campaign viral banget di sosok lu gitunya. Oke. Gimana sih cara lu sebagai kreator menentukan bahwa angka yang lu berikan terhadap brand, entah red card itu fair buat brand? Oke. Gimana sih caranya? Nah ini bagus banget pertanyaannya. Karena banyak juga konten kreator itu bingung menentukan rate card. Iya. Nah menurut gua yang paling penting itu adalah kalau kita lihat dari sisi konten kreator ya. Ini kita lihat dari sisi konten kreator. Kalau di sini ada yang bingung nentuin rate card, coba pikirin berapa sih nilai yang kalian itu merasa kalau dibayar sekian, lu mau kerjanya effort. Gitu loh. Karena kan itu nilainya bisa berbeda-beda tiap orang. Ada yang kalau dibayar 100.000 dia baru mau kerja effort. Ada yang mungkin kalau dibayar 100.000 dia masih merasa, aduh, ini udahlah 100.000 doang nih. gitu seadanya aja. Ada yang 200.000, ada yang 500.000 kan beda-beda. Nah itu untuk POV dari konten kreatornya ya. Jadi gue ngeset harga itu nilainya seberapa nih. Gue mau effort untuk bikin video ini, gitu ya. Kalau dari brand, karena gue kan juga dulunya brand juga ya. Jadi gue nilainya itu juga dari performa CPM dan juga serelevan apa personal branding gue itu bisa membantu si brand ini. Contoh, kalau di akun FYP Specialist itu gue jarang banget nerima endorse. Kenapa? Karena nggak semua produk itu gue tahu gue bisa bantu dari sisi brandingnya. Kecuali dia punya campaign yang bisa gue bantu. Contoh ya, misal Brighty mau masuk ke FYP Specialist dengan gue mempromosikan let's say fitur-fiturnya. Gue nggak kepikiran aja bagaimana personal branding FYP Specialist bisa bikin orang percaya kalau gue nge-review produk ketiak. Paham nggak? Tapi kalau misalnya Brighty masuk ke gue untuk tujuan gue mempromosikan orang-orang supaya jadi affiliate Brighty, itu kan masuk banget dong. Betul masuk. Gitu. Jadi itu sih yang gue lihat. Jadi bahkan setiap brief, setiap gue melihatnya itu kayak campaign-nya itu harus bisa bawa value balik ke brand. Gitu. Mau itu dari segi engagement atau brandingnya. Kalau dilihat dari sisi kreator kan yang tadi lu mention ya. Lu mau dibayar berapa yang lu rasa worth it enough untuk dikerjain secara serius. Iya. Tapi biasanya ada recommendation gak sih? Atau misalnya dari lu pribadi misalnya, wah gue ngelihat sales gue di TikTok Seller Center let's say sebulan 100 juta. Atau misalnya gue satu video kayaknya bisa ngasilin gini. Ada gak sih pertimbangan-pertimbangan untuk menilai red card berdasarkan performance yang gue hasilkan? Tapi performance-nya ini sales. Nggak hanya sales, misalnya views. Impression, engagement, dan lain-lain lah. dan lain-lain. Touch. Menurut gua karena kan ini apa ya, kayak spektrumnya itu lumayan luas. Betul. Ada konten kreator itu dia memang jagonya itu di sales, konversinya itu tinggi. Ada konten kreator itu dia memang konversinya nggak tinggi, tapi secara performa view dan brandingnya itu tinggi. Nah jadi menurut gua nggak bisa yang kita ngambil satu particular spektrum doang. Misalnya gue cuma mau nilai dari view-nya, misalnya sekian view sama dengan sekian rupiah, itu bakal sulit banget karena itu nggak mencerminkan hitungan yang lain kan. Itu sih. Jadi menurut gue balik lagi ke brand melihat karena kan ini jual beli ya. Iya, Brand betul. menilai apa yang dia beli pas atau tidak. Konten kreator juga menilai apa yang dia jual itu pas atau tidak. Itu sih. Tapi kalau dari Brighty penilaiannya biasanya gimana tuh? Kita berdasarkan CPM. CPM. Ada yang CPM, ada yang trust. Ada yang trust. Jadi kita udah kelompokin ya. Ada Kita awareness, Oke, berarti interest. kalau yang trust nggak peduli harganya berapa, yang penting masih oke aja. Masih gitu. oke aja ya, karena dia sosok ya, berupa sosok key opinion leader. real Ya, real key opinion leader. Jadi kita misahin antara key opinion leader dan juga hanya sebatas influencer. Kan kalau key opinion leader kan seseorang yang dapat mempengaruhi halayak publik terhadap integritasnya. Ya. Gitu. Karena kalau dilihat dari sisi brand, banyak banget yang kita lihat
misalnya nih dari tahun kita pertama kali mulai endorse di tahun 2020, itu tuh banyak influencer yang kita dulu, let's say misalnya bayarnya relatively murah gitu, 500 ribu, 300 ribu, 100 ribu, udah dapat 70 jutaan ribu, views tuh. 50 ribu. Iya. Nah, somehow yang gue lihat mungkin di TikTok itu irrelevant sama di Instagram, which sebenarnya TikTok tuh punya potensi untuk bisa views lebih besar. Kayak misalnya dulu followers 10 ribu, viewsnya bisa jutaan. Sedangkan dulu di Instagram kan nggak bisa. Tapi lately 2024 ini bahkan banyak content creator yang followersnya jutaan atau bahkan puluhan ribu, ya ratusan ribu, itu bahkan viewsnya itu 10 ribu aja susah. Nah, kalau yang lu lihat dan kebetulan red cardnya mahal. Nah, kadang yang kita lihat dari sisi brand ini emang sih kelihatannya oke, tapi ternyata kelihatan dari sisi misalnya dari sisi trustnya, tapi ternyata pas kita cek lagi ternyata berdasarkan views maupun berdasarkan conversion nggak begitu ada hasil. Nah, menurut lo apakah si kreator ini atau si influencer ini tidak bisa menyesuaikan red cardnya atau memang ya udah mereka punya cara mereka sendiri untuk menghitung? Menurut gua ujung-ujungnya bakal ketemu balik supply and demand-nya aja sih. Jadi kayak misalnya kalau si kreator ini tetap mematok harga yang tinggi, dengan performa dia yang udah turun, kan pastinya brand-brand yang dulunya mau kerja sama dengan dia itu akan pelan-pelan mundur. Dan dia kan akan notice itu kan. Menurut gua dia akan secara otomatis menyesuaikan kembali, misalnya harganya diturunin kembali. Gitu loh. Nah cuman mungkin juga ya ada kondisinya itu karena kalian juga main kan di kategori beauty ya. Memang kalau dari yang gue perhatiin memang kategori beauty itu sangat-sangat liar. Secara harga itu memang sangat timpang banget lah. Dalam tanda kutip konten kreator itu sangat-sangat diuntungkan. Dari sisi konten kreator? Dari sisi konten kreator pasti. Karena gue pernah bandingin, jadi kayak tiap kategori, karena kan gue pengen tahu tuh, jadi KOL paling menguntungkan itu lu main di kategori apa. Karena pada saat itu kan gue bikin akun skincare. Terus gue pernah bikin akun bahas kripto. Terus gue bikin akun bahas FYP kan. Nah, selama proses itu kan gue mencari sebenarnya jadi konten kreator di kategori apa sih yang paling enak gitu loh. Nah, yang gue temukan itu 2. Kalau nggak di beauty, lu bahas finance. Nah, kalau di beauty, kenapa bisa enak banget buat si kreator? Ya karena brand itu banyak. Dan brand ini banyak yang kondisinya itu lagi bakar duit. Gitu loh. Jadi bahkan orang-orang yang tadi lu bilang tuh, misalnya secara CPM dia mahal banget, secara view dia rendah banget, tapi rate-nya kok bisa tetap tinggi dan gak dia turunin. Pasti tetap ada brand yang mau ngambil dia. Itu alasan kenapa dia gak nurunin harga. Karena kalau tiba-tiba misalnya nih udah sampai di titik gak ada lagi brand yang mau ngambil dia, kagak mungkin dong dia kagak turunin harga. Bener gak? Iya bener. Nah kalau dia kagak turunin harga dan gak ada yang ngambil, dia dapat duit dari mana? Gak makan dong, kan gitu. Nah itu yang pertama. Yang kedua, yang kategori finance. Kategori finance ini enaknya itu apa? Memang brandnya itu tidak sebanyak beauty, tapi mereka willingness to pay-nya itu sangat tinggi untuk tiap brandnya. Gitu loh. Jadi gue kemarin pernah hitung ya CPM di finance. Wah itu mahal banget. Mahal banget. Kayak satu konten kreator mungkin rate-nya bisa sampai puluhan juta untuk view yang cuma puluhan ribu. Dan ya tetap dibayarkan aja gitu. Karena juga di finance kondisinya itu KOL-nya tidak banyak. Itu penyebabnya juga. Kalau di beauty brandnya banyak. Kalau di finance KOL-nya sangat sedikit. Nah jadi balik ke supply and demand lagi gitu. Itu yang gue perhatiin ya. Oke. Menurut lu gimana sih cara lu nih sebagai kreator agar tetap relevan terhadap brand, kebutuhan brand, relevan tahun ke tahun ya? Karena kan ya tadi bener produk life cycle ya, konten life cycle lu harus terus menerus. Gimana kalau cara lu? Kalau gue tentunya dengan campaign-campaign yang baru lagi ya. Misalnya gue ambil case itu kemarin yang akun FYP spesialis. Ya, gue collab dengan yang Tandi, lu tau gak? Yang pasang CCTV di kamar anaknya, gak tahu ya? Enggak. Ya itu gue dapet sekitar 50 juta view lah dari satu campaign itu lumayan tuh. Itu salah satu campaign mungkin kalau kita kalau hitungannya gue ngejar awareness itu salah satu campaign gue yang paling sukses lah. Sekali collab, gue dapet sekitar 50 juta impression.
Terus profile visit ke akun gue itu meledak banget. Dan dengan budget yang sangat-sangat kecil lah. Nah itu gue gak bisa spill budgetnya berapa, tapi kayak sangat-sangat kecil. Itu kalau hitungan CPM itu bener-bener yang udah mungkin CPM-nya kagak ada angkanya lagi tuh. Iya. Nah terus yang kedua tentunya gue tetap harus relevan dengan market yang berubah. Paham gak? Kan market juga berubah dong. Market juga berubah dan gue juga harus tetap misalnya let's say kayak Brighty aja lah, kayak branding ya. Branding kan lu mau tetap jadi top of mind. Iya, betul. Bagaimana gue tetap menjadi top of mind dari kategori yang udah gue pegang. Karena kalau gue gak jadi top of mind kan brand lain masuk. Betul. Atau orang lain yang masuk. Betul. Gitu. Akhirnya best practice-nya kan tadi lu mention ya. Dari 0 sampai jadi 1.000 gimana, sampai 10.000 gimana, 100.000, 1 juta. Best practice dulu deh. Kira-kira bisa apa share? Jadi kalau dari 0 ke 10.000 followers itu lu cuman perlu tahu aja caranya FYP dapet. Ngerti gak? Kayak misalnya yang penting lu tahu cara bikin video yang berkemungkinan bisa FYP. Itu 10.000 dapet. Itu gampang banget. Kenapa? Karena gini loh. Kayak misalnya lu bikin konten. Sekali FYP aja bisa dapat 3 juta view, 1 juta view, 2 juta view, bener gak? Nah, untuk dapetin puluhan ribu followers kan dari sana itu sangat possible. Gitu loh. Jadi kalau lu tahu cara bikin konten FYP sekali, 2 kali, 3 kali, bisa lah. Gitu loh, untuk capai 10.000. Tapi setelah itu gamenya kan beda lagi tuh. Dari 10.000 kita mau ke 100.000, udah gak bisa lagi sekedar, misalnya hari ini lu FYP karena bahas makanan. Besok lu FYP karena bikin itinerary ke Jepang misalnya. Besoknya lu FYP lagi karena hal yang lain lagi. Gak bisa. Kalau lu mau ke 100.000 udah harus ada personal branding yang menyebabkan ada alasan orang mau follow lu. Dan kedepannya mau lihat konten lu lagi. Kan gitu. Nah itu untuk ke 10.000, ke 100.000. Kalau ke 1 juta itu beda lagi. Kayak lu udah harus mulai ada kolaborasi. Lu juga udah harus ada aktif campaign-campaign kayak yang gue lakukan gitu loh. Dan kalau di atas 1 juta ya itu lebih sulit lagi. Itu mungkin lu harus udah yang skala top of mind banget lah di kategori lu. Kayak misalnya bagaimana lu menjadi reviewer skincare paling dipercaya se-Indonesia. Gitu loh. Karena kalau nggak punya title itu atau lu nggak punya personal branding itu atau nggak diingat sebagai itu, lu akan nge-stuck aja just another beauty reviewer gitu loh. Kalau gua kagak mengejar dan mempertahankan si title FYP specialist ini, gua akan jadi just another educator kan gitu. Benar nggak? Kan sekarang yang bahas konten juga banyak. Jadi lu setuju bahwa siapapun konten kreator harus bisa pansos? Menurut gue ya. Menurut gue ya, karena gini, sebenarnya pansos itu kalau dilihat dari sisi negatif ya, itu kan ya konotasinya banyak diarahkan itu ke negatif. Padahal sebenarnya kayak, lu kalau networking misalnya ya, lu berteman. Akhirnya misalnya lu jadi sering muncul di videonya orang lain, lu kolaborasi dengan si A, si B, si C, itu kan jatuhnya juga pansos tuh. Tapi kan ketika lu lu mencoba dekat dengan orang ini kan tujuannya bukan jahat. Paham gak sih? Iya, paham. Nah gitu sih. Kalau nyenggol-nyenggol? Nah lu gimana? itu gue sangat menghindari sih. Gue sangat menghindari. Jadi dari dulu itu gue bisa dicek ya track record gue dari awal. Gue sangat menghindari yang urusan nyenggol-nyenggolan orang. Ya karena menurut gue gak mau lah membangun nama dengan menjatuhkan sosok lain itu gue gak mau sih. Ya kan nyenggol gak harus ngejatuhin. Jadi nyenggol maksudnya gimana tuh? Yang nyenggol-nyenggol aja misalnya bahas orang yang lagi viral misalnya. Oh gini. Contoh. Kalau bahas orang yang lagi viral itu kan konotasinya beda tuh. Dia niatannya itu apakah dia mau ngejatuhin atau dia hanya sekedar mau membahas. Karena jatuhnya itu kan kontennya beda. Ya. Gitu loh. Nah contoh nih. Daripada gua nyenggol orang. Ini yang pernah gua lakukan. Mending gua bayar orang untuk nyenggol gua. Nah itu yang gua lakuin. Wah seru nih. Seru. Gimana itu maksudnya? Gimana? Ceritain. Gimana cara lu? Kasih tahu dong Bang Leo. Jadi gue ada beberapa kali ini salah satu campaign juga. Jadi gue minta, ada yang memang gue bayar, ada yang memang teman gue juga gitu ya. Jadi nggak usah bayar.
Jadi ya janji-janjian aja gitu. Ya udah lu senggol aja, lu bilang aja kenapa sih lu FYP spesialis tapi nggak pernah FYP. Dan itu sering banget rame. Iya, Gitu gue loh. sering lewat tuh. Iya. Nah, padahal itu adalah campaign gitu loh. Itu adalah campaign, ada yang gue bayar, ada yang gue minta. Jadi daripada gue nyenggol orang, karena mikirnya gue gini, gue kagak mau punya musuh. Daripada gue nyenggol orang, mending gue nyuruh orang lain nyenggol gue, di mana gue udah tahu gue nggak bakal musuhan sama dia nih, gitu loh. By brief lah itulah. Karena lu By paid brief. dia anyway atau teman lu juga gitu kan. Iya. Atau ya memang hubungannya itu memang profesional. Dan ibarat kata, gue kan juga memberikan kayak tukeran exposure lah, Iya sih. jatuhnya ke dia, gitu. Oke, menarik. Ada bahasan seru nih. Kan di tahun 2024 yang kita lihat bareng-bareng banyak brand tumbang. Karena sudah tidak relevan. Menurut lu banyak juga gak sih di tahun 2024 kreator tumbang karena tidak relevan? Banyak. Seru Banyak. nih. Coba dong, boleh dibedah dong. Menurut kayaknya ini ya, bahkan nggak di 2024 aja, malah kreator itu banyak banget yang terutama yang ini ya, yang mendadak viral banget gitu loh. Yang hari ini bukan siapa-siapa, minggu depan dia jadi sosok paling viral di TikTok Indonesia gitu. Itu kan banyak yang nggak lama ya. Oke, bener sih. Nah, Benar sih. dan di 2024 bedanya gini. Nah ini Apa mungkin nih? bedanya gini. Kenapa banyak yang notice brand-brand di 2024 itu banyak yang tumbang? Karena mereka ngumumin mereka tumbang. Benar nggak? Kalau mereka nggak ngumumin tiba-tiba misalnya timnya dibubarin dan tokonya ditutup, kan nggak ada yang tahu juga ya. Oke. Benar nggak? Tapi kan Iya, mereka iya. bikin posting. Iya, Mereka bikin posting. Hai bestie, setelah berapa tahun akhirnya kita mengumumkan untuk menutup pintu kami bla 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 bla. Orang kan notice. Iya. Tapi kalau kita sebagai konten kreator kan nggak mungkin begitu dong. Benar nggak? Benar. Maksudnya kan nggak mungkin misalnya gue mau berhenti konten nih, gue udah mau nyerah nih, masa gue bikin konten, guys, view gue udah nggak naik lagi nih, gue kayaknya memutuskan untuk menyerah ya. Malah itu pula yang viral ntar kan, terus gue nyambung lagi dong. Iya sih. Iya. Nah jadi menurut gue ini maksudnya bukan bilang mengumumkan mau tutup itu salah ya, enggak. Tapi memang di konten kreator kalau dia memang berhenti dan turun, itu akan sangat senyap banget. Makin gak kedengeran lah. Makin gak kedengaran. Bahkan kayak kalau misalnya separah-parahnya lu tutup dan orang tahu lu tutup, ini lu tutup orang kagak tahu, bahkan lu tutup. Lu bener-bener hilang aja gitu loh. Iya, Dan iya. lu bener-bener kayak ketimbun aja di antara banyak noise yang lain, banyak tren baru yang lain dan kreator baru yang lain gitu. Itu sih yang gue rasain. Jadi di 2024 konten kreator yang tumbang menurut gue sangat-sangat banyak. Kenapa biasanya? Karena mereka nggak menemukan konten baru yang bisa menyaingi nama mereka di konten lamanya mereka. Nangkep nggak? Iya. Jadi kita sebagai konten kreator itu let's say gini. Let's say kita anggaplah gue jualan produk ya. Produk A gue udah winning. Terus naik. Tiba-tiba suatu hari kebutuhan terhadap produk A ini udah nggak ada. Tapi gue nggak bisa menemukan produk B yang bisa menyamai produk A-nya gue gitu loh. Nah itulah konten. Gue sendiri pernah ada di posisi itu. Gitu loh. Gue sendiri pernah ada di posisi di mana konten pertama gue itu relevan banget. Naik. Tiba-tiba orang merasa udah nggak perlu lagi dan nggak tertarik lagi dengan konten A. Mungkin karena udah jenuh. Gue belum menemukan konten cadangannya untuk gue naikin lagi gitu loh. Nah jadi mungkin biar teman-teman nangkep, awalnya itu kan gue bikin akun FYP spesialis itu, konten winning pertama gue itu adalah gue kasih tahu tren TikTok. Nah jadi kalau teman-teman ada nonton video gue yang nunjuk-nunjuk ke gini, Soundtrack. gue kasih Iya, soundtrack. iya, Nah iya. itu dulu gue viral banget tuh. Iya. Itu yang penting gue kalau posting konten tren tersebut, tutup mata 1 juta view pasti. Itu tutup mata, gue mau tren sejelek apapun itu 1 juta view. Oke. Tapi pelan-pelan turun sampai gue kalau posting konten seperti itu ya hanya puluhan ribu. Tapi gue belum menemukan ini tren yang lain. Jadi gue kan kejar-kejaran ini. Pada saat itu kalau gue nggak berhasil menemukan konten lain yang bisa melebihi ya si tren ini, ya gue pasti hilang. Jadi berapa lama konten life cycle yang lu rasakan dan lu pernah lakuin? Kalau di gua ini mungkin kasusnya beda-beda ya, karena memang Ya, gua di temui study case lo. iya di study case gua itu kalau yang tren itu sekitar 6 sampai 8 bulan.
Tapi gue juga tahu ada orang-orang yang winning angle-nya itu atau winning kontennya itu hanya bertahan 2 bulan, 3 bulan gitu. Jadi benar-benar 2 bulan, 3 bulan naik banget. Tapi tiba-tiba dia posting jenis konten yang sama kok mulai sepi ya, kok mulai sepi ya gitu. Padahal itu baru 2 sampai 3 bulan. Lebih susah jadi brand atau jadi content creator? Nah ini menarik sih. Tapi nanti gue pengen tahu POV kalian ya. Iya. Nah jadi menurut gue untuk di masa sekarang kalau kita lihat secara untuk memulai dan merintis. Apalagi sekarang udah ada affiliate juga ya. Menurut gue menjadi content creator dan afiliator. Lebih mudah. Lebih mudah dan lebih menguntungkan untuk skala yang baru merintis. Ya. Gitu loh. Mungkin nanti gue pengen tahu juga ya POV kalian ya. Tapi karena gue melihat sekarang gini nih, agak nggak adil gitu loh. Gimana? Agak Pak? nggak adil. Gimana? Lu bayangin ya, gue kan pernah bisnis juga kan. Ya. Dulu gue pas bisnis ya. Sekarang juga jalanin bisnis maksudnya. Jadi kayak kita itu sebagai orang yang punya brand atau punya bisnis, lu tiap bulannya dari revenue lu bisa nyimpen 10% dari omset. Bener-bener masuk ke kantong lu. Itu hebat banget kan. Lu paham gak? Misalnya revenue 1M. Lu bener-bener ada duit 100 juta yang masuk ke rekening lu tiap bulan. Itu kan hebat banget. Ya. Karena pada kenyataannya walaupun net profit lu mungkin bisa 20% atau 30%. Kan itu harus mutar lagi di stok. Iya betul. Mutar lagi di investasi di gudang. Mutar lagi di rekrut orang. Mutar lagi di mana-mana gitu ya. Bisa-bisa gak ada tuh 10% bener-bener masuk kantong. Sedangkan sekarang seorang afiliator itu 10%, 15% bisa kan? Bisa banget. Dan itu uangnya benar-benar yang udah tinggal real. masuk. Iya. Fresh money. Fresh money. Langsung masuk. Iya. Gak ada lagi dia mikirin perputaran stoknya bukan punya dia. Nah jadi jujur menurut gue untuk sekarang ini memang sangat dimudahkan lah. Dan sangat enak banget gitu loh. Tapi kalau dari kalian gimana? Memang gini ya, kalau menurut gue tuh yang paling diuntungkan adalah bisa dibilang middle trap ya. Yang sangat diuntungkan. Middle trap ini gila. Middle trap ini apa maksudnya? Middle trap ini content creator. Oh, penengah nih. Si orang tengah ini emang gila menurut gue. Hmm. Gitu. Brand bayar content creator untuk endorse. Sampingnya brand itu siapa? Sebetulnya platform. Platform bayar content creator untuk naikin platform. Iya. Iya dong, agar terus banyak. Berarti duitnya ada di mana? Konten kreator. Duitnya ada di content creator sebetulnya. Brand juga bayar platform. Iya. Untuk naikin ads. Ini middle trap nih sebetulnya. Middle trap ini gila nih. Penengah. Kalau lu gimana? Gue setuju. Pasti akan jauh lebih, untuk di awal pasti akan jauh lebih fresh ketika jadi content creator. Tapi makanya pertanyaannya lanjutannya adalah, apakah seorang content creator harus invest money terhadap supporting ketika dia mau naik terus. Misalnya kayak lu deh case-nya. Lu dari 10.000 gampang lah FYP. Terus dari 100.000 apakah lu harus invest money bayar orang buat bikin skrip lo? Gue lebih penasaran dari uang itu apakah berapa persen sih yang harus di save untuk lu invest ke depan? Oke. Nah, jadi ini pertanyaannya bagus banget sih menurut gue ya. Karena jarang banget konten kreator yang baru mulai itu melihat sejauh itu. Kayak mereka. Berarti bahkan itu jarang ini yang kayak gini? Jarang. Okay. Karena inilah yang gue bilang. Game lu dari 0 ke 10.000 beda. 10.000 ke 100.000 beda. 100.000 ke 1 juta itu beda. Di atas 1 juta itu beda lagi. Mungkin dari 0 ke 100.000 lu masih bisa lah. Lu jadi manajer sendiri. Lu yang konten sendiri. Ngedit sendiri. Semua sendiri. Tapi setelah itu kan kualitas konten harus lu naikin. Konten lu juga mungkin harus jauh lebih kreatif dan melibatkan banyak orang. Kerjasama lu dengan brand juga makin kompleks hubungannya. Ya, betul. Dari sana kan lu harus hire editor, manager, Ya. terus mungkin orang-orang yang nge-shoot. Belum lagi lu bayar, misalnya lu mau kolaborasi dengan orang lain. Jadi ya menurut gua di satu titik untuk nge-scale pastinya ya kita juga sebagai content creator bisa invest di sana. Gitu sih. Jadi Di titik kapan? Menurut gue di titik ketika lu merasa lu sendiri itu udah keteteran. Lu kalau masih sendiri keganggu tuh
kerjaan utama lu sebagai konten kreator yang memang kita sebagai konten kreator kan kerjaan utamanya itu mikirin konsep dan kita eksekusi konsep tersebut. Nah, tapi ketika lu harus ngurusin misalnya perintilan eksekusinya lu jadi nggak kepikiran konsep yang bagus untuk konten selanjutnya, ya itu berarti udah mengganggu dong. Di case lu di followers berapa? Atau di ya apa matriksnya yang lu lihat? Kalau gue yakin ini nggak sama di semua orang ya. Karena gini, misal katakan gue punya skill editing yang bagus, maka mungkin gue bisa tuh nunda lebih lama, karena gue masih bisa ngedit dengan bagus. Tapi karena case-nya di gue itu memang gue nggak jago ngedit, gue lumayan early gitu loh. Di 80 ribuan malah 70 ribuan followers gue udah nyari editor. Itu kan lumayan early. Karena gue tahu banyak konten kreator yang ratusan ribu dia masih ngedit sendiri, full lah semua dia handle sendiri. Ini bukan salah atau benar ya, tapi memang harus disesuaikan dengan kemampuan elu gitu loh. Ketika konten kreator nih mau scale up lah, gampangnya. Saya sama kayak bisnis lah. Apakah semua konten kreator menurut lo bisa scale up? Enggak. Kenapa? Karena sama alasannya dengan beberapa pengusaha yang tidak bisa scale up. Gimana? Kayak misalnya contoh lu lihat, misalnya ada orang jualan bakmi. Dari lu kecil sampai misalnya lu sekarang dia jualan bakmi satu cabang doang dan di sana terus. Alasannya bisa beragam. Satu, dia memang tidak mau scale up, dia memang sudah nyaman di kondisinya sekarang dan itu sangat oke ya. Iya, sangat oke. Kalau memang lu nyaman dan happy ya udah gitu. Yang kedua, memang dia nggak mampu untuk scale up. Mungkin dia nggak punya skill untuk nge-manage orang sehingga bisa bikin cabang kedua, ketiga, keempat dan kelima. Sama halnya dengan konten kreator. Mungkin dia nggak merasa nyaman untuk harus kerja sama, ada orang lain di timnya dia yang bantu perintilannya, atau mungkin dia nggak nyaman viralnya itu berlebihan, kebayang nggak sih? Karena banyak orang yang tidak bisa itu gitu loh, dan tidak mau ya, bukan tidak bisa tapi juga tidak mau gitu. Ada juga yang dia tidak bisa keluar dari zona nyaman yang dia udah nyaman sekarang. Misalnya dia sukanya itu kontennya itu hanya dalam rumah aja. Dia sukanya itu kontennya itu ya dia sendiri ngomong di depan kamera doang. Gitu loh. Sedangkan ya kita kan tahu kalau lu konten hanya di depan kamera doang itu terbatas kan. Iya benar. Angle yang bisa lu mainin itu kan terbatas. Untuk lu mainin angle lain kan lu harus berkolaborasi dengan kreator lain. Datang ke acara brand-brand. Lu bayangin ya, jadi dulu itu gue gini. Dulu kan gue tinggal di Medan kan. Maksudnya kan gue kenal kalian juga gue dari gue tinggal di Medan. Gue pernah datang ke event brand yang ngundang gue datang itu kondisinya boncos. Siapanya nih boncos? Gue dong. Kreator nih berarti nih? Gue sebagai kreator pada saat itu. Kenapa gue pada saat itu memutuskan untuk tetap aja datang ke acaranya dan gue bikinin konten? Karena gue merasa kalau gue nggak melakukan itu, maka gue nggak akan pernah dilihat brand sebagai kreator yang main di luar dari Medan. Kebayang nggak? Iya, kebayang. Nah, gue kan pengen juga ibarat kata level up-nya keluarnya itu dengan cara apa? Oh, berarti brand-brand harus tahu kalau si Leo ini juga ada loh presence-nya di Jakarta. Gitu loh. Nah, dari sana barulah gue memilih untuk pindah dari Medan ke Jakarta. Itu kan salah satu hal yang mungkin orang lain mungkin nggak akan memilih itu juga. Ada orang yang nggak akan mengambil keputusan itu. Nah, jadi tentunya ada batas-batasan yang ya lu siap nggak untuk loncat? Mau naik kelas nggak gitu lah? Mau naik kelas atau nggak, sama banget dengan gue beruntungnya itu adalah sebelum gue jadi konten kreator, gue udah ditampar-tampar dulu dengan jadi pengusaha. Karena at least gue tahu, oh ternyata sama-sama aja toh. Gitu loh. Bahkan yang di dunia pengusaha lebih kasar lagi tamparannya mungkin ya. Nah, kenapa sih ya? Kan lu keren nih. Dari sosok kreator lu, ya lu maksudnya punya inisiatif tinggi lah. Gak masalah lah gue boncos di sini. Yang penting nanti orang-orang pada notice gue, brand pada notice. Apakah semua kreator atau influencer notice hal-hal seperti itu menurut lu? Enggak. Dan itu yang akan membedakan. Ya, maksudnya kan tiap konten kreator itu pasti punya skill-skillnya, kungfu-kungfunya masing-masing lah. Mungkin kungfunya gue itu adalah ya gue lebih willing untuk
rugi dulu di depan. Iya. Kayak contoh nih, kayak simpel banget tadi kita cerita juga kan, kayak gue kan juga bikin podcast. Itu gue tiap episode kan boncos. Di YouTube itu gue tiap episode itu boncos karena dari AdSense itu nggak mungkin balik. Tapi gue just do it aja. Kenapa? Karena gue mau bangun presence di YouTube. Gitu loh. Apakah suatu hari hasil dari podcast gue itu akan balik ke gue? Belum tentu. Tapi apabila balik, mungkin akan balik berkali-kali lipat dengan bentukan yang gak gue sangka-sangka. Benar gak? Iya betul. Misalnya, dengan gue bikin podcast, gue kenalan dengan si A. Ternyata si A ini bisa mendatangkan kesempatan kerjasama yang sangat gede. Walaupun gue gak mengharapkan itu ya. Tapi kan gue hanya mencoba membuka kartu aja gitu loh. Sampai kapan nih ada dapat kesempatan gue. Gitu loh. Dan itu juga yang sebenarnya udah konsisten gue lakuin dari dulu, tapi bentukannya berbeda. Kayak contoh, tiap kali brand ngundang gue datang ke Jakarta, pada saat gue masih tinggal di Medan, itu gue datang aja gitu loh. Ya gue usahakan jangan sampai rugi, tapi kadang kalaupun rugi, ya sudah gitu. Karena lu bayangin ya, ini hitung-hitungannya aja ya teman-teman ya. Kayak contoh gue sekarang tiket PP ya dulu pas dari Medan ke Jakarta itu minimal 3 juta. Gue stay di hotel. Ya walaupun gue ada pilih, ya mungkin teman-teman di sini bakal ada yang ngejar juga kan. Lu ngapain stay di hotel? Kenapa lu nggak tinggal di rumah saudara? Ya yang penting gue hitungin gimana ceritanya gue boncos lah pada saat itu. Nah gue tinggal di hotel, makan, Grab dan lain-lain. Ya mungkin itu 6 juta, 7 juta sekali trip ya ke Jakarta. Ya kalau misalnya gue datang ke acaranya, iya kalau misalnya gue dibayar di atas itu. Kalau gue dibayar di bawah itu, ya gue nombok sendiri. Gitu loh. Tapi kan itu cara gue untuk terus coba membuka kartu dan membuka kesempatan gue. Itu sih. Akhirnya ada apa? Setelah lu nombok berapa kali dan hasil apa yang lu dapetin? Akhirnya mungkin ya tipping pointnya itu adalah ketika dari kerjasama itu banyak brand-brand yang returnnya itu jadi dari video mungkin ya. Jadi karena gue datang di eventnya, gue juga coba kenalan dengan tim-timnya juga. Jadinya ya mungkin ada kerjasama lebih lagi gitu. Dari sana ada juga yang misalnya gue datang ke event A. Di event A ternyata ada si X. Nah karena gue kenalan dengan si X jadinya dia membuka kesempatan gue di tempat lain. Gitu-gitulah. Karena gue tahu hal ini yang gak bakal gue dapetin pas di Medan. Iya. Nah, menurut lu nih, kenapa kreator nggak punya pemikiran sama kayak lu? Karena gak takut banyak rugi. Maksudnya. Karena takut rugi. Nah itu gue kenapa gue bilang gue sangat bersyukur gue mulai jadi pengusaha dulu. Karena itu yang menurut gue ya nih ya teman-teman, kalau salah mohon maaf nih. Karena yang namanya konten kreator tidak pernah terbiasa untuk lu rugi dulu. Perspektifnya beda. Perspektifnya beda. Kita sebagai pengusaha, lu pasti rugi dulu. Bener dong? Bener. Lu mau launching produk. Nih misalnya nih, Tuku nih. Tuku kalau mau sponsor Hegemoni boleh. Per episode 10 aja. 10 apa? 10 cup boleh. Contoh nih, Tuku ya. Dia sebelum Pak Tuku. Sebelum gua sebagai customer membeli segelas Tuku, dia harus beli dulu biji kopinya, susunya, gelasnya, plastiknya, pipetnya. Dengan itu belum ada kepastian gue sebagai customer akan beli. Bener kan? Bener. Sedangkan konten kreator kan selalu terbiasa apa? Instan. Brand datang. Ya udah brand bayar dulu. Lu bayar atau kita deal dulu nih ada SPK-nya dulu. Baru gue bikinin lu videonya. Kebayangkan? Ini terbalik banget. Dan gue bersyukur karena pernah ngerasain jadi pengusaha dulu. Jadi gue ada keberanian lah untuk ya udah rugi dulu karena gue lihat ini sebagai investasi. Rugi dulu karena ini gue lihat sebagai kesempatan gue networking. Gitu loh. Jadi saran dari FYP spesialis buat orang-orang yang nggak pernah FYP atau pengen jadi konten kreator yang naik kelas apa ya? Menurut gue keluar dari zona nyaman itu udah pastilah. Ya, selalu mencoba untuk naik kelas. Jangan pernah nyaman aja di sana-sana aja gitu loh. Karena balik lagi kalau misalnya zona nyaman itu bisa membawa lu ke titik yang misalnya gede ya.
puluhan ribu jutaan followers misalnya, ya semua orang udah jutaan followers juga. Gitu loh. Masalahnya kan ini adalah tempat di mana nggak semua orang bisa sampai ke sana. Berarti kan lo harus melakukan hal-hal yang nggak semua orang lakukan. Oke. Gitu sih. Nyaman gak sih content creator? Ya ada nyamannya, ada nggak nyamannya. Sama lah kayak pengusaha, kadang diganggu-ganggu. Oke. Iya. Jadi kalau ngomongin nyaman atau nggak nyaman, harus dinyamankan lah. Tuntutan kerjaan. Gue selalu melihat itu sebagai tuntutan kerjaan. Kayak misalnya, nggak mungkin Brighty bisa launching produk dengan yakin ini produk nggak mau 100% no complaints, nggak mungkin dong. Pasti resiko dari lu launching produk ada yang suka, ada yang nggak suka. Iya betul. Sama halnya dengan content creating. Gue bikin konten pasti ada yang suka, ada yang nggak suka. Selama gue bikin konten yang suka lebih banyak dari yang nggak suka, ya sudah berarti gue udah do the right thing gitu loh. Pikiran gue sesimpel itu sih. Oke. Gitu. Apa sih yang harus kreator-kreator ini pelajari biar punya mindset seperti lu? Lu keren banget lu. Gak lah, lu lebih keren lah. Di bukunya ada nggak? Coba. Iya. Ya. Apa sih yang harus Oke. konten kreator itu pelajari? Kayak misalkan ya tadi misalkan lu tahu, lu menyamakan bahwa konten kreator itu is media bisnis. Lu harus treat juga brand. Ya saling menguntungkan lah, simbiosis mutualisme. Yeah. Gimana sih apa yang mereka harus punya fundamentalnya, apa yang harus mereka pelajari terlebih dahulu? Oke. Jadi mungkin karena ini ditanya soal lebih ke mindsetnya ya. Gue nggak akan bahas teknisnya. Kalau untuk teknisnya kalian bisa cek aja konten-konten gue. Atau mungkin kalau tertarik bisa beli buku gue kalau mau di TikTok Shop. Karena itu secara teknis memang udah sering banget gue sampein. Cuman kalau secara mentalnya itu lebih ke gini loh. Kita sebagai konten kreator bener. Tadi katanya itu kan kita sebagai orang yang ada di tengah. Kita yang ibarat kata menghubung-hubungkan lah. Gitu ya. Orang di tengah ini kita nggak punya produk, kita hanya menciptakan value tambahan buat orang yang memakai jasa kita. Artinya apa? Kita harus menciptakan value tambahan yang memang mereka butuhkan dan bermanfaat buat mereka. Karena kalau enggak, lu benar-benar nggak menciptakan value. Paham nggak? Kayak contoh, misalnya tuku nih. Tuku lagi. 10 cup lagi. Ya, 10 cup 10 lagi. cup lagi. Nah, Masuk tuku. tuku. Seenggak dia ciptain value-nya, setidaknya masih ada segelas kopi tuh yang dia buat. Benar nggak? Iya. Betul. Urusan orang minumnya enak apa kagak enak, orang pas minum misalnya orang pas datang ke tokonya nyaman atau nggak nyaman, itu kan urusan terakhir tuh. Urusan tambahannya tuh. Yang paling penting value yang udah dia ciptakan adalah segelas kopi. Sedangkan kita sebagai content creator, kalau kita nggak menciptakan value dalam artian kita membantu supaya brand itu brandingannya makin bagus, atau brand mendapatkan exposure yang pantas, ya apa yang kita ciptakan kan gitu. Nah, jadi buat teman-teman di sini yang jadi content creator, coba selalu pikirin gimana caranya apapun karya yang kalian ciptakan itu adalah manfaatnya buat penonton, buat brand gitu, dan buat kalian sendiri pastinya. Oke. Kalau saran buat brand, gimana dari lu? Dalam kasus apa nih? Ya dalam kasus brandnya produknya flop, kerja sama KOL, influencer nggak bener dan lain Wah, sebagainya. ini topik lain jadinya ya. Iya nggak apa-apa. Menarik. Tapi lu merasa nggak sih akhir-akhir ini kayak banyak banget drama-dramaan brand KOL brand dengan brand. Kayak dari awal tahun 2020 juga Dari banyak, dulu. 2021 pasti ada aja deh. Ada aja. Menurut gua untuk brand itu mungkin lebih menghargai dari sisi kreatornya aja ya. Menghargai itu dalam artian itu begini. Memang sekarang itu brand itu punya banyak pilihan konten kreator. Tapi konten kreator ini juga manusia kan. Yes. Dan memang kadang itu gue juga mengerti kalau misalnya kadang kan brand itu melihat konten kreator tidak sebagai individu. Ada possibility tidak melihat konten kreator masing-masing itu sebagai individu. Tapi ya sebagai data dan matrix. Oh si A view segini, si B view segini, si C view segini. Jadi kadang sering terjadi itu adalah brand-brand itu treat kreatornya itu ya tidak apa ya? Tidak sebagai individu atau human gitu loh. Tapi hanya sebagai data. Misalnya, nah ini gue kirimin sampel lagi ya. Lu bikinin video 10, tapi gue gak bayar juga. Kan ada yang brand seperti itu gitu loh. Nah jadi menurut gue cobalah approach ke tiap kreatornya itu apabila memang bisa lebih personal,
dan lebih human, gue yakin itu akan menjadi USP untuk si brandnya sendiri. Kayak kemarin misalnya berarti kan bikin apa? Dinner. Nah itu kan juga sebuah usaha ya, effort Iya. untuk mendekatkan diri dengan Ya dengan kreator. kreator. Ya, ya. Gitu loh. Dan sebenarnya mungkin menurut brand itu hal yang nggak penting. Tapi menurut kreator itu hal yang besar banget. Karena terbukti di dinner kemarin ada orang yang datang dari Kudus ya. Ya. Ya dari Kudus. Dari Kudus dia naik kereta api. Naik kereta. Datang ke Jakarta pertama kalinya karena ada dinernya Brighty. Kayak maksud gue Sama kayak Leo yang datang dari Medan dong. Ibaratnya. bener. Nah Ibaratnya. itu mindsetnya sama tuh orang tuh. The next FYP sama spesialis. gilanya kayak gue. Jadi maksud gue itu gini, mungkin di brand mikirnya cuman dinner doang. Enggak lah, nggak penting lah, ngapain dinner doang. Emang mereka nggak mau lah, mereka pasti punya kesibukan lain bla bla bla. Nggak juga loh gitu loh. Iya, Nggak juga loh. Ada Leo-Leo lain yang menunggu kapan ini gue diajak sama brand ini. Gitu Ada loh. ternyata kan emang Ada. nggak? Banyak ternyata ya. Iya. Banyak, Oke. banyak. Kayak itu bener-bener ceritanya kan orang datang dari Ya, bener. Kudus Iya, ke iya, Jakarta iya. pertama kali untuk dinner Brighty. Gitu. Sebagai konten kreator yang punya brand, pandangan lu terhadap owner skincare yang foya-foya dan flexing sebagai konten kreator. Agak Gimana? berbahaya nih. Pandangan pribadi aja. Pribadi. Opini. Oke. Mau pandangan gua sebagai pengusaha atau pandangan gua Bebas, sebagai- dua-duanya. Oke. Iya, dua-duanya boleh. Pandangan gua sebagai pengusaha menurut gua itu marketing yang sangat bagus. Sebagai pengusaha. Oke. Oke, karena kan sebagai pengusaha itu berarti goalsnya itu adalah ya profit lah, Ya. gitu kan. Itu marketing yang sangat bagus gitu, karena memang demand-nya ada, mereka bikin kontennya diterima, ya udah. Tapi, nah kan balik lagi nih, kita kan nggak hanya sebagai pengusaha doang, kita kan ada sisi kayak human juga lah, gitu loh. Menurut gua ya konten-konten seperti itu jatuhnya itu ya di kondisi ekonomi yang sekarang nih ya, yaitu efeknya ya ada efek negatifnya, gitu loh. Karena kan membuat timbulnya rasa iri, gitu loh. Membuat orang-orang merasa mungkin pencapaian di hidupnya itu tidak, maksudnya mereka bandingkan lah dengan apa yang ada di TikTok gitu loh. Kayak sekarang aja nggak cuma di kalangan pengusaha loh yang flexing, atau pengusaha skincare ya. Tapi juga ada istilah yang ini, cowok standar TikTok. Tahu. Hubungan standar TikTok. Iya, tahu. Jadi kayak orang-orang itu udah ekspektasi terhadap pasangannya itu jauh meningkat gitu loh. Mereka merasa bisa menemukan sosok yang sempurna dari A sampai Z gitu. Karirnya bagus, ganteng, tajir, anak tunggal dari orang kaya, Rajin ibadah. rajin ibadah. Tertariknya cuma sama lu doang. Nggak ngerokok. Nggak ngerokok. Nggak selingkuh. Nggak minum. Nggak selingkuh. Dan Wah, itu nggak ada. Soft spoken. Soft spoken, motornya aerok, Ah, mobilnya keren. iya. Kayak mau bagaimana Iya, gitu iya, loh. iya. Dan itu kan sebenarnya standar-standar yang mungkin tidak ada atau sangat kecil kemungkinan ditemukan. Tapi karena sering muncul di FYP, kita mengira normal ini. Orang-orang seperti ini normal dan harusnya rata-rata manusia itu seperti itu. Padahal Iya, kan iya, enggak. Itu sih. Oke, mungkin terakhir. Coba lu kasih pesan untuk para kreator yang memang mungkin lagi merintis akunnya, dia baru banget merintis. Ya, dia sebagai konten kreator baru mulai coba. Kasih dong wejangannya dari FYP spesialis seperti Iya. apa? Kalau dari gua yang paling penting itu buat teman-teman di sini maksimalin TikTok lah. Karena seperti yang kita tahu di TikTok itu untuk kita ngembangin akun ya, tiap tahunnya akan makin susah. Lu kalau mulai konten di 2021 gampang banget. 2022 makin susah, 2023 makin susah. 2024, 2025 makin susah lagi gitu loh. Jadi ya waktu paling tepat kalian kalau mau mulai ya sekarang. Dan kalau kalian makin nunda-nunda, ya akan lebih susah ketimbang kalian startnya sekarang. Dan buat teman-teman yang mau mulai, kalian harus tahu kalau misalnya kedepannya itu
orang itu nggak bakal tukeran kartu nama lagi. Tapi personal branding kita, presence kita di sosial media itulah yang akan jadi kartu namanya kita. Gitu loh. Jadi buat teman-teman di sini, dunia konten itu menurut gue ya akan jauh melebihi sekedar urusan KOL-KOL-an. Akan jauh melebihi itu. Mungkin sekarang dunia konten itu masih lu KOL, lu konten, lu konten kreator. Kedepannya menurut gue enggak. Orang konten untuk mempertahankan identitinya dia. Karena sekarang kan kita nggak pernah tukeran kartu nama lagi. Nah jadi buat teman-teman di sini setidaknya kalau misalnya kalian nggak punya tujuan untuk nggak punya tujuan konten untuk jadi KOL, at least ngonten lah untuk bangun identitas kalian. Udah. Oke, satu lagi. Closing statement dari Leo Giovanni. Kalau di TikTok kan lagi viral. Kasih kata-kata hari ini, Koko Leo. Kata-kata hari ini. Nah, apa? Kasih Koko ini Leo. ntar ada editan lagu-lagunya ya? Iya pokoknya. Kata-kata hari ini, Koko Leo. Ubur-ubur ikan lele. Ngonten le. Wih, tepuk tangan buat FYP spesialis. Keren. Thank you so much. Terima kasih. Ini adalah episode gue bersama Koko Leo FYP spesialis. Sampai jumpa, sampai bertemu di episode berikutnya dari Hegemoni. Sekian dari gue dan Raffi. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Terima kasih semuanya. Thank you.